Tapi saudara Joko Widodo nampaknya dia mulai bergetar, khawatir, takut. Karena kalau nyampe pengadilan ternyata objek yang diteliti itu sama dan terbukti palsu, seluruh rakyat akan menyatakan ijazah itu palsu di depan pengadilan. Benar praduga kami bahwa ada penyelundupan pasal. Kenapa? Kalau 310, 311 KUHP itu di bawah 5 tahun nggak bisa untuk nahan. Artinya benar bahwa penyelundupan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE adalah niat jahat saudara Joko Widodo. Memang ya. Sebentar, kalau seandainya Mbak tidak bisa menyimpulkan hal ini, bagaimana kemudian bisa menyimpulkan bahwa Mas Roy bohong? Ya, karena begini bisa. Ya, karena gimana? begini, Bang ya, kalau saya bilang ya, kalau yang menanyakan ijazah itu umpamanya Puan Maharani atau AY, saya percaya. Tetapi kalau Roy Suryo, nggak, maksudnya kan apa kita nih? udah tahu dia. Roy Suryo ini kan ini mulai apalah. awal, ya saya kasih tahu loh, tidak ini, ada bukan, kita ini lihat. orang ini ngomong tidak apa? ada tokoh-tokoh yang bermasalah Nggak yang jelas, bertanya ini bablas. hanya Roy. Kita lanjutkan, tetap kritis silakan, tapi tetap menggunakan keadaban. Silakan, Mbak Diana. Ini judulnya rakyat bersuara, bukan pembohong bersuara. Jadi saya sebagai rakyat, saya harus menggunakan suara saya. Tadi Roy katakan bahwa UGM tidak bersalah. Sekarang kalau UGM tidak bersalah, berarti Anda menuduh Pak Jokowi mencetak ijazah itu, membuat ijazah itu. Nah, kalau memang benar Pak Jokowi membuat ijazah itu, yang harus menuntut Pak Jokowi adalah UGM-nya, bukan Anda. Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk? Karena apa? Mencari panggung. Hari ini saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini. Bagaimana untuk saya menantang kamu, Roy, dengan membawa ijazah palsu. Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan. Bentar, Bu, Ibu. Sengaja mainkan. Ini malu Ibu dari yakin, mana bentar, ini? saya boleh pinjam sebentar, Mas Roy ya? Ya. Boleh. Menurut Mbak Diana, ijazah nggak sampai otaknya untuk ngecek itu. Jangan salah. Saya pinjam bentar ya. Otak sampai tidak membawa pulang panci. Saya mau tanya, menurut Mbak Diana juga ini ijazahnya konyol. asli? Berita Asli ya? bohong Ya, dipercaya ini kan itu. fotokopi, kita tidak bisa membilang asli. Nah, ini legalisir, harus ada aslinya. Ya. Setuju. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa saya bilang ini asli. Oke. Harus kita buktikan dengan yang asli. Itu Bahwa tidak bisa tadi digunakan. dikatakan Mas Itu Roy, Roy bentar. permainan, udahlah Roy mukanya Mbak aja Diana, kelihatan. sebentar. Bahwa tadi Mbak katakan Mas Roy telah berbohong Berbohong. atas pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah Berbohong. ijazah. Mereka cari panggung. Sebentar, Yang berkepanjangan. bohong itu yang janji mau Atas buka mengatakan baju. bahwa ijazah Lepas ini adalah palsu. Ya. Artinya Mbak meyakini, ini kan sifat negasi aja. Tidak. Mbak meyakini Saya sebagai- ijazah ini harusnya harus asli. dibandingkan dengan yang asli. Saya Harus keberatan dibandingkan kalau dengan itu. yang asli, oke. Masalah itu saya keberatan kalau ditunjuk itu untuk bahwa itu adalah asli. Fotokopi, Itu nggak bisa fotokopi. dijadikan alat bukti. Ya bisa, benar. Dalam Tidak hukum bisa. itu alat bukti itu adalah asli. Ya, itu harus kita tunjukkan dengan yang asli. Dan memang Enggak, ya, sebentar, kalau seandainya Mbak tidak bisa menyimpulkan hal ini, bagaimana kemudian bisa menyimpulkan bahwa Mas Roy bohong? ya, karena begini bisa. Ya, Karena gimana? begini, Bang ya, kalau saya bilang ya, kalau yang menanyakan ijazah itu umpamanya Puan Maharani atau AY, saya percaya. Tetapi kalau Roy Suryo, Nggak, maksudnya kan apa kita nih? udah tahu dia. Roy Suryo ini kan Ini mulai apalah. awal, ya saya kasih tahu loh, tidak Ini- ada bukan, kita ini lihat. orang ini ngomong tidak apa? ada tokoh-tokoh yang bermasalah Nggak yang jelas, bertanya ini bablas. hanya Roy Suryo. Karena Ini maksudnya rekam jejak, track record. ya, track recordnya dia. Kalau orang mencari kebenaran, kan dia harus tahu dirinya benar dulu, baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja tidak benar, bagaimana dia mau cari tahu Nah, ijazah maksudnya rekam benar? jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Ya saat dia menjadi menteri kan, ya bawa pulang panci Ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Tahu saya. Bohong. Bohong. Kita beredar, Bohong kamu. tahu bawa Bohong pulang besar kamu. Panci di perumahan menteri. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Ngerti. Udah deh, kacau orang ini. Ngerti, kacau dari mana? Kacau. Saya tahu lu Udah. hanya mencari panggung panjang Mana dengan ijazah-ijazah kamu itu ini. cari panggung? Padahal Udah deh, buka baju aja deh. Sesuai janjinya aja deh. Oke, Sesuai kalau janjinya seandainya aja. gini, oke katakanlah Mas Roy rekam Orang jejak. ini dikenal di Bentar, Indonesia bentar. Oke. sebagai orang yang janji kok mau dia buka dikasih- baju. Itu aja udah. Mas Roy. Jangan kamu bilang Kreditasinya buka itu baju. aja Bentar, udah. bentar. Lebih baik buka Nggak ada baju yang lain tuh daripada kreditasinya. Mbak Diana. bohongin orang. Oke. Kalau Kreditasinya cuma tadi itu. rekam jejak, oke lah. Menurut Mbak Diana, Mas Roy punya rekam jejak yang bermasalah menurut Mbak Diana. Ya, Kalau menurut Dokter Tifa dia. gimana? Kan kalau Ya, seandainya gini. menuduh Ya, Mas Roy itu sabar. bohong, Dokter Tifa juga Sabar. bohong. Kalau Dokter Tifa begini, saya ingin bertanya ya, dia sebagai seorang perempuan, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan perempuan, jiwanya seorang preman. Maksudnya gimana? Tampilannya, Nggak. kalau lihat tampilannya
tampilannya. Mbak, gini, kita bicara soal Iya, data, fakta. begitu, fakta itu. Bukan perasaan. Bukan gini. Bukan rasa. Faktanya dia tampilan beriman tapi hatinya beracun. Kenapa Iya, saya faktanya katakan? apa? Kenapa? Dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Coba boleh tanya semua orang, kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh. Tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan, saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Benar, kalau mereka hadir sekali lagi. Ini bicara soal ijazah, bukan soal makam. Nyambung ke situ Bang, nyambung ke situ nyambungnya Bang di mana? Iman. Kayak dengerin pasien rumah sakit jiwa ya. Oh, sudah. Nyambung ke situ. Kenapa nyambung ya? Karena tadi bertanya tentang Dokter Tifa. Yang saya memang melihat ya orang ini penampilannya imani, tetapi hatinya kok Ya, beracun. kembali lagi, oke. Saya ke Pak Boy aja deh. Pak Boy, gimana Pak Boy? Ya, oke. Oke. Begini, Bung Aiman. Ya. Ini Kalau saya kata heran kalau juga kata ini orang tua tadi kayak putrane sopo. Iya. Nggak, saya mau sampaikan begini. Sopo sing nyolongiku. Sebentar. Tadi katakan, karena yang baru adalah Mas Roy, ini sedang disidik kasusnya, Dokter Tifa juga. Tapi ketika mendapatkan, ini pertanyaan saya yang paling mendasar ya, kita mendapatkan legalisir, fotokopi legalisir dari KPU DKI Jakarta dan KPU Pusat, justru malah menyatakan ijazah 99,9% palsu. Artinya, yang sedang dilakukan penyidikan, tapi kemudian yakin mengatakan dari penyidikan yang tengah dilakukan. Jadi maksud saya gini, ini kan tadi awalnya saya sampaikan, ini nantang penegak hukum dong gitu. Silakan. Ya, terima kasih Bung Aiman. Disidik karena itu, lalu malah menyatakan bahwa iya, memang itu gitu, bahwa palsu. Kita kan sudah tahu kan gayanya Mas Roy kan begitu gayanya, ya kan timnya seperti itu. Kalau kita tanggapi kita bisa jadi gila, Pak. Jadi biarkan saja dia ngomong narasi-narasi tanpa valid buktinya, itu nggak ada bermanfaat sebetulnya. Hanya mempengaruhi masyarakat supaya membela beliau dan kawan-kawan. Itu. Jadi kita diskusi apa nih malam ini? Diskusi ijazah atau ijazah Sylvester? Ini kan kasusnya Mas Roy didesak untuk dinaikkan tersangka. Ya. Tapi justru malah Mas Roy menantang dalam tanda kutip ya, karena mengatakan bahwa ijazah itu palsu. Padahal karena itulah Mas Roy disidik, kan begitu? Iya, kan itu saya bilang tadi ini kan gaya beliau. Jadi karena belum jadi TSK makanya banyak ngomong begini. Nanti kalau sudah TSK kan pasti bicaranya pasti beda. Anda yakin pasti akan tes? Iya pasti beda. Jadi nggak apa-apa. Kebebasan berbicara Mas Roy ngomong seenaknya. Oh nggak apa-apa. Terserah ngomong aja. Ancaman orang-orang itu kok tersangka sudah 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Mana? Ya, Baik. nggak ada. Izin ya. Baik. Saya kira kita berangkat dari satu fakta yang memang baru-baru ditemukan hari ini tentang ijazah yang berasal dari otoritas resmi. Bang Husin juga sama, menyatakan bahwa ijazah ini 99,9% Oh tidak, palsu. karena saya kan kuasa hukum. Saya mendampingi Pak Roy, Oke. dan saya kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh klien saya itu mendapatkan korelasi terhadap bukti yang baru saja ditemukan, yakni dari KPU. Iya, artinya KPUD. maksudnya sebagai penasihat hukum itu ketika Mas Roy mengatakan seperti itu pasti akan mendukung kan? Sebenarnya kan ini bukan kesimpulan baru. Kesimpulan itu kan sudah lama. Pak Roy menyebut 99,9%, sementara Dr. Ismon Sianipar menyimpulkan 11.000 triliun persen ijazah Saudara Joko Widodo palsu. Seingat saya dulu skripsinya, ijazahnya baru setelah mendapatkan legalisir. Sebelumnya ijazah, begitu. Oke, Nah, silakan. hanya saja dulu kami ya, tim kuasa hukum juga berpraduga, jangan-jangan objek yang diteliti oleh Pak Roy dengan Pak Risman itu berbeda dengan ijazah yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo, karena selama ini Saudara Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazahnya. Oh, kami menganggap ada jebakan dari Saudara Joko Widodo, ternyata objeknya berbeda. Sehingga ketika membuat penelitian dengan objek yang berbeda, wajar kalau klien kami dianggap mencemarkan, merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan sehina-hinanya. Tapi begitu kami mendapatkan dokumen yang itu mengkonfirmasi bahwa ijazah yang dipegang Saudara Joko Widodo sama dan sebangun dengan apa yang dimiliki oleh KPU,
dan itu pula yang dimiliki oleh Pak Roy Suryo, artinya objek yang diteliti sama. Jadi tidak keliru kalau kemudian itu justru menegaskan penelitian dari Roy Suryo dan Rismond Hasifullah Sianipar ini makin dikuatkan dengan temuan data itu. Apa sih yang menjadi penyebab dulu masih ada keraguan tentang penelitian itu? Karena objeknya dianggap berbeda. Karena sebelumnya apa yang diunggah oleh Dian Sandi dibantah, yang kemudian dikeluarkan Sigit Sunarta dibantah, bahkan yang oleh Barreskrim pun dianggap berbeda. Dan terakhir kami mendapatkan informasi dari penyidik saat klien kami hendak diperiksa saat BAP dimintakan untuk bisa menunjukkan sebelum pemeriksaan, penyidik menyatakan itu sedang diperiksa, tidak ditunjukkan. Nah, kesimpulannya inilah yang membuat apa yang sebelumnya diyakini makin diyakini karena objeknya sama. Itu satu soal. Yang kedua sebenarnya Bentar Mas Gus. Dengan adanya salinan ini dan kemudian semakin meyakini bahkan mengatakan 99,9% palsu, apa langkah hukum yang dilakukan? Kan biasanya begini, kalau seandainya ada penyidikan dari satu sisi, maka ketika ada keyakinan di sisi lain akan ada perlawanan hukum. Ya justru itulah kami beberapa waktu lalu datang ke Barreskrim Mabes Polri untuk meminta proses penyelidikan yang sebelumnya oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri dihentikan di tingkat penyelidikan untuk dibuka kembali. Kenapa demikian? Karena kalau penghentian penyelidikan itu tidak memerlukan proses baru untuk digugat misalkan, berbeda dengan penghentian penyidikan SP3 itu baru bisa ditindaklanjuti kalau ada proses pra peradilan. Sementara penghentian yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri itu di tingkat penyelidikan, yang artinya kapanpun ketika ada bukti yang mengkonfirmasi temuan dari pihak Pak Roy Suryo itu menguatkan, nah ini bisa dibuka kembali. Soalnya sebenarnya sederhana, kalau saja Barreskrim mampu membuka kembali dan kemudian diadu saja loh ya, hasil dari Barreskrim seperti apa, hasil dari Pak Roy juga Pak Risma seperti apa, objeknya apakah sama atau berbeda. Ketika dipertemukan ternyata objek yang diteliti sama, maka Pak Roy jangan salah kemudian kalau menyimpulkan itu 99,9% palsu. Tinggal apakah pendapat dan kesimpulan dari tataran ilmiah ini akan sesuai sejalan dengan yang dimiliki Barreskrim. Problemnya hari ini yang dimiliki Barreskrim tidak pernah kita ketahui objeknya yang mana, barang itu yang mana sebenarnya diteliti oleh Barreskrim. Nah karena itu agar kita semua mengetahui transparan, objektif, sehingga tidak ada tafsir dari kubu Roy seperti ini, dari kubu saudara Jokowi seperti ini, ya sudah buka saja. Tapi ada jalan tengah sebenarnya. Jalan tengahnya adalah subjektivitas saudara Joko Widodo. Kalau benar saudara Joko Widodo ingin melerai anak bangsa, tunjukkan dan persilahkan untuk diteliti. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Prof. Komarudin Hidayat. Beliau menyampaikan kalau itu asli, silahkan diteliti, silahkan semua diuji, lalu selesai. Tidak perlu lagi ada termul dan seterusnya. Ini kan membelah anak bangsa begitu loh. Iya, tapi saya justru mau masuk ke objek yang pertama. Kita kan hari ini sedang diskusi soal orang yang nanti kita sudah akan bicara. Nanti kita bicara terpidana. Setelah segmen ini kita akan bicara. Tapi saya ingin tuntaskan dulu soal ini. Oh ya silakan ya. Soal Mabes Polri misalnya yang mengatakan bahwa identik. Kan Anda bisa melakukan misalnya perlawanan hukum dan lain sebagainya, atau menanyakan setidaknya apa yang dimaksud dengan identik, padahal Anda punya pendapat yang berbeda. Perlawanan itu sudah kami lakukan dengan permohonan untuk mengadakan gelar perkara khusus berdasarkan peraturan Kapolri itu sendiri. Mulanya itu tidak disetujui, tetapi ketika publik, rakyat ikut mendukung kami, akhirnya terlaksanalah proses yang dimaksud dengan gelar perkara khusus. Sayangnya proses formalitas di gelar perkara khusus itu hanyalah repetisi apa yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri saat menghentikan kasus. Yakni apa? Hanya penjelasan yang sifatnya retoris tanpa didukung dengan data dan fakta yang bisa diakses oleh para pihak, dan kemudian para pihak menjadi yakin puas, oh benar objeknya berbeda dengan punya kami, sehingga wajar dong kalau kami keliru menyatakan ini 99,9% palsu. Tapi saat itu tidak pernah dibuka juga. Ini barang kok diumpetin gitu loh. Yang ditanyakan rakyat gitu loh. Saya bicara Pak Aiman ya. Oh maaf, saya keberatan. Keberatan tidak Nanti nggak diundang imbang, bicara. Bang Andi. Nanti nggak imbang. Imbang. Jadi nggak perlu saya ngomong. Nggak imbang, nggak usah. Nanti nggak imbang. Kecuali kalau menyebut Udah, nama Roy, Bang diam Andi, aja, Roy. nanti saya berikan kesempatan. Diam Ya. aja kau. Apa kamu? udah. Dan tambahannya kan sebenarnya begini. Awalnya Kamu buka kasus baju ini aja sebentar udah. Pak Roy. Awalnya kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendekatan Bang petun. Husin, sebentar. Ini soal Mabes Polri oke ya, satu oke. hal. Masih ada jalan lain. Soal UGM tadi disampaikan oleh Mas Roy Suryo. Ada sesungguhnya yang bisa dilaporkan terkait dengan, karena gini, bayangan saya ketika ada satu keyakinan akan sebuah data dan lain sebagainya, ya maju aja. Kalau seandainya ada yang berseberangan, tentu bisa dilakukan perlawanan hukum. Misalnya kalau soal UGM yang menyatakan bahwa pernah kuliah, asli dan seterusnya. Tapi Mas Roy tadi katakan berbeda. Kenapa juga tidak dilakukan gugatan? Begini, hari ini kan posisi klien kami itu tidak equal dengan posisi pelapor. Terbukti. Maksudnya? Tidak aktual Pak?
Tidak seimbang, tidak setara dalam Tidak setara, konteks oke. mendapat pelayanan hukum. Saya keberatan. Contoh. kalau Sebentar itu. Pak, bentar Pak. Nanti saya berikan kesempatan. Sebentar. Kenapa? Saya tadi Sebentar, tidak Pak, menyela sebentar, saudara. Pak. Sebentar, Pak Suhadi. Nanti kalau saudara bicara, saya persilahkan. Ya. Saya tidak melanjutkan statement saya dulu. Iya. Kalau saudara melanjutkan menyela saya terus akan menyela Saya saudara. hanya Saya sedang menjelaskan Nanti saya penjelasan berikan. dari Silakan. pertanyaan saudara Aiman. Oke, silakan. Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi persoalannya adalah bahwa ketika, silakan tepuk tangan dulu. Oke. Ya, baik. Ketika kami mengadukan di Barreskrim, itu perkara dipotong sama persis ketika gugatan-gugatan ini diajukan, baik di Pengadilan Jakarta Pusat, Surakarta, Bantul, semuanya dieksepsi. Ketika peradilan itu mengeksepsi dan menyatakan tidak berwenang, maka peradilan itu tidak bisa masuk pokok perkara. Sehingga janji saudara Joko Widodo yang menyatakan akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan itu tidak bisa ditunaikan dengan dalih alasan tidak bisa masuk ke pokok perkara karena dieksepsi. Tengok saja, cek saja, semua gugatan itu dinyatakan di NO tidak dapat diterima. Nah, problem berikutnya adalah apakah proses ini bisa masuk ke pokok perkara sehingga bisa mengadili melihat perkara. Satu-satunya jalan adalah sekarang yang tertinggal adalah kasus pidana yang dilaporkan saudara Joko Widodo di Polda. Tetapi saudara Joko Widodo nampaknya dia mulai bergetar, khawatir, takut. Karena kalau nyampe pengadilan ternyata objek yang diteliti itu sama dan terbukti palsu, seluruh rakyat akan menyatakan ijazah itu palsu di depan pengadilan. Sebentar gini, berarti Bung Hozin dan kawan-kawannya justru malah ingin kasus ini segera naik penyidikan, segera disidangkan. Iya. Bahkan Tersangka kami nggak ada minta- masalah, tapi naik penyidikan Ya, Respons disidangkan. Yanipar itu minta agar saudara Joko Widodo tidak mencabut perkara. Karena hari ini saya lihat ada sebuah upaya untuk membinjam otoritas kekuasaan untuk melerai agar ini berdamai sehingga tidak perlu lagi ijazah itu sampai ke pengadilan. Sekarang PSI mulai Jadi benar, bercampur saya suara. tegaskan lagi. Jadi Mas Roy tersangka, Dr. Tifa tersangka, Bang Rismon tersangka, nggak ada masalah selama kemudian ada persidangan di situ. Nah, problemnya begini, Ya, apakah persidangan itu melalui Ambigu Polda ini. atau melalui Barreskrim? Karena begini, kalau ternyata ini. objek itu mengkonfirmasi bahwa objek itu palsu, maka implikasinya dua. Pertama, kasus di Polda Metro Jaya harus di SP3. Yang kedua, kasus di Barreskrim harus dibuka kembali. Jangan memaksakan peradilan pada proses yang ada pada klien kami sebagai terlapor. Ini yang saya sebut tidak equal. Ini yang sebut tidak adil. Ini yang sebut sejak dulu kami mempertimbangkan banyak hal untuk mengambil upaya hukum. Kenapa? Khawatirnya justru akan melegitimasi seperti apa yang sudah dilakukan kawan-kawan di beberapa pengadilan. Akhirnya di NU itu pun ketika di NU diambil alih, diadopsi seolah-olah saudara Jokowi sudah menang. Padahal NU yang namanya NU itu kosong-kosong. Jadi tidak ada boleh alasan saya bagi kami tanggapi untuk nggak nih? khawatir Saya boleh apalagi tanggapi gentar nggak? terhadap persoalan yang sudah diajukan ke pengadilan. Bahkan Rismon Sianipar Hasiolan sudah mengeluarkan effort yang besar untuk melanjutkan itu dan kami melayani itu dengan agar Barreskrim membuka kembali dan silahkan Barreskrim punya ahli. Ayo kita adu dengan Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar Hasiolan dan biarkan rakyat melihatnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi lagi. Oke, baik. Boleh saya tanggapi? Jadi begini ya, berkaitan dengan gugatan-gugatan yang ada di Pengadilan Negeri Jogja, Solo, dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan ijazah. Kalau kita pahami ijazah, itu adalah produk administrasi, berarti itu nggak bisa diajukan kepada pengadilan negeri. Itu yang harus dipahami. Nah, berkaitan dengan masalah gugatan-gugatan yang ada, karena ini ranahnya bukan ranahnya pengadilan negeri, adalah pengadilan tata usaha negara, wajar kalau itu dilakukan penolakan. Jadi nggak ada yang salah dalam konteks ini. Apa yang salah? Jadi kita pahami dulu antara objek ijazah dengan perkara yang diajukan. Jadi jangan hanya ngomong. Ini kan persoalan-persoalan yang menurut saya kadang-kadang menjadi ramai, heboh dan lain sebagainya. Padahal substansi persoalan tidak dipahami. Terima kasih. Oke, silakan. Justru saudara yang tidak paham. Saya menangani kasusnya sejak lama. Saya sudah katakan Saya sejak tanya awal, dulu, saya tanya persoalannya dulu. adalah ini ada satu objek yang bisa diuji melalui 3 pendekatan. Pertama melalui PT-UN, karena ini besiking keputusan tata usaha negara atau badan pejabat tata usaha negara. Karena sudah lewat 90 hari pasal 55 Undang-Undang Peratun sehingga tidak mungkin. Maka masuk ke Perdata PMH. Karena apa? Memalsukan ijazah itu jelas perbuatan melawan hukum. Apa ada orang mengatakan memalsukan ijazah itu perbuatan yang taat hukum? Taat hukum atau melawan Sekarang hukum? saya tanya. Nah, yang kedua, memang yang ketiga jalan yang masih bisa ditempuh melalui pidana.
Dan kalau melalui pidana itu bukan dengan pasal 310 dan 311 KUHP, apalagi menyelundupkan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Yang tepat dan relevan itu adalah pasal 263 tentang dugaan pemalsuan dokumen, dan itu yang diselidiki di Barreskrim. Makanya objeknya ini harus dibawa ke Barreskrim dan di sanalah diuji. Kalau ternyata itu palsu, berarti terbukti ijazah saudara Jokowi palsu dan Roy Suryo tidak bisa diproses. Tetapi kalau di Barreskrim ternyata pertimbangannya tidak palsu sampai ke pengadilan ya syaratnya, barulah ada pasal pencemaran. Lah sekarang belum ada pembuktian melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tiba-tiba orang menyatakan ya hasil penelitian palsu dianggap pencemaran. Lama-lama kemudian dimunculkan pasal 32 dan 35 dan kemudian orang-orang ini menuntut untuk ditahan. Nah, tuntutan penahanan itu mengkonfirmasi benar praduga kami bahwa ada penyelundupan pasal. Kenapa? Kalau 310, 311 KUHP itu di bawah 5 tahun nggak bisa untuk nahan. Artinya benar bahwa penyelundupan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE adalah niat jahat saudara Joko Widodo agar bisa menahan orang yang dilaporkan walaupun dia hanya menyatakan ya menghinakan dan juga melakukan fitnah kepada dirinya. Begitu. Sebentar, saya tanggapi dulu. Ada tadi ada mau tanya, silakan Pak. Mau tanya. Ya, yang saya mau tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan kata-kata tadi berkaitan dengan penyelundupan dan lain sebagainya. Ini perlu suatu konfirmasi. Baik, saya sudah menjelaskan pada media. Ya. Begini, saudara Joko Widodo komplain bahwa dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya dengan menyatakan ijazahnya adalah palsu. Enggak, yang saya tanyakan berkaitan dengan masalah laporan. Kalau saudara sudah puas dengan jawaban itu, saya akan hentikan. Loh, kan yang saya tanyakan merendahkan seperti apa yang dimaksudkan. Makanya yang merendahkan ini. itu karena disebut ijazahnya Sedangkan palsu. yang dilaporkan itu berkaitan dengan undang-undang IT. Ya itulah kemudian kenapa itu diselundupkan saudara maksud. Pasal 32 itulah yang kemudian pasal karet. Yang motifnya adalah untuk menahan. Sebentar, saya jelasin dulu ya. Sebentar. Sebentar, saudara sedang bertanya atau menjelaskan? Enggak, saya mau jelasin. Kalau menjelaskan saya tidak butuh penjelasan saudara. Enggak, maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Jadi ini penting dalam kaitan untuk menjelaskan apa sih rangkaian dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Roy Suryo. Karena ada persoalan, masa penelitian langsung menuduh ini palsu dan lain sebagainya. Yang namanya penelitian itu adalah sebuah kajian-kajian hukum yang harusnya diterapkan dalam konteks bagaimana melihat persoalan-persoalan yang sangat substansi. Tetapi dalam kenyataannya kan tidak, dibawa-bawa ke media dan lain sebagainya. Nah, ini apa sih yang dimaksudkan? Ya tentunya itu kan berkaitan dengan masalah pelanggaran IT. Kalau udah disebut dengan pelanggaran IT, nggak bisa dong itu sebagai pasal penyelundupan. Karena memang faktanya seperti kalau itu. begitu lex spesialis ITE aja, jangan dicampur ITE, dicampur dengan pasal penerapan fitnah. Ini kan nanti borong saja soal salah benar belakangan. Bawa aja pengadilan. Yang penting bisa digunakan untuk orang menahan dengan satu tersangka karena ancamannya di atas 5 tahun berdasarkan ketentuan KUHP. Secara subjektif polisi bisa melakukan penahanan dengan catatan ancamannya di atas 5 tahun. Berarti ini yang kita Anda setuju dong berarti berkaitan masalah ini. Oh enggak setuju saya. Sejak kapan saya menyatakan setuju? Saya tidak pernah setuju. Tadi katanya udah mengatakan bahwa kalau memang itu undang-undang IT, gunakan ini kan undang-undang IT. dicampur, di blender. Ada pidana umum, ada sekarang saya tanyakan, apakah itu salah dalam hukum acara? Itulah yang saya sebut ada motif untuk menahan klien saya. Ya wajar aja dong kalau memang ada kesempatan. Nggak boleh. Itu namanya jahat. Katanya saudara Joko Widodo hanya membuktikan itu. Jangan tampar itu menyalahgunakan undang-undang. Ya berkaitan masalah. Sebentar, Pak. Saya tahu saya membuat undang, kamu nggak ngerti apa-apa udah diam. Silakan, Bung. Undang-undang ITE itu saya yang buat. Silakan, Bung Boy. Ya, salah itu penyelundupan hukum ini. Orang ini akan menggunakan undang-undang ITE untuk menyelundupkan. Baik, isu hangat kadang bikin Salah. panas, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali.